Saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 14 September 2025, Pesta Pemulihan Salib Suci sekaligus Minggu Biasa ke-24. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O kayu indah mulia yang dihias darah Raja, kau terima kehormatan menjadi tumpuan Tuhan. Bahagialah lenganmu, gantungan tangan terpaku, yang lemas namun kuasa merebut mangsa neraka. Hai salib harapan kami pada hari pesta ini, yang salah mohon dituntun, yang salah mohon diampun. Tritunggal sumber selamat, dipuji seluruh umat yang ditebus darah suci, mohon selalu diberkati. Ya Allah, menurut rencanamu, putramu menanggung salib untuk menyelamatkan umat manusia. Semoga kami di dunia mengakui karyanya yang mulia dan kelak di surga menikmati ganjaran penebusannya. Sebab dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Pesta Pemulihan Salib Suci. Ini disebabkan siapa ya? Kita kembali ke sejarah dulu ya, baru sesudah itu kita akan menguraikan Injil. Sejarahnya adalah di sekitaran tahun 300-an. Di mana ada seorang ibu bernama Helena, bersuamikan seorang raja, ayah dari Konstantin, Raja Roma. Menikah dan dia tidak diketahui, Helena tidak diketahui sebagai pengikut Yesus. Namun kemudian setelah melahirkan anaknya laki-laki bernama Konstantinus, rupanya dia berdoa sesuai dengan imannya. Dan sang anak kecil dengan kepolosan itu membicarakannya dengan sang bapa. Dan menurut hukum waktu itu, orang yang mempunyai iman kepada Kristus harus dihukum. Gimana menghukum istri yang punya anak laki-laki, ahli waris? Maka kemudian Helena dan Konstantinus itu diungsikan di sebuah rumah yang disebut villa, gubuk. Dan di sanalah Konstantinus hidup bersama Mama Helena. Dan usia relatif muda, sekitar 18 tahun, Konstantinus kehilangan sang ayah. Maka kemudian Konstantinus menjadi raja muda yang tentu saja berafiliasi dengan iman kepercayaan orang-orang Romawi waktu itu, yaitu pada Dewa Matahari. Namun Ibu Helena tidak gentar, dia sudah menanamkan nilai dan mungkin pada waktunya anak ini juga akan menjadi Kristen. Dalam kepemimpinan tentu buah-buah kasih Kristiani hadir dalam diri Konstantinus.
Dan kemudian mama juga minta pada dia untuk menjadi seorang Kristen, tetapi tidak mau. Ibu Helena mempunyai relasi yang dekat dengan Paus Silvester I. Berkonsultasi dengan Paus bagaimana anaknya untuk menjadi seorang Katolik. Mungkin Tuhan punya rencana. Konstantin mempunyai penyakit yang aneh. Penyakit itu adalah penyakit kusta, di mana saat itu belum ditemukan obatnya, dan orang kusta harus tinggal di sebuah lembah meninggalkan istana. Tentu dengan berat hati dan minta mujizat. Berkonsultasilah mereka dengan Paus Silvester, dan Paus mengatakan kepada Konstantinus, kalau kamu sembuh gimana? Oh, dia bilang, kalau aku sembuh, seluruh kerajaanku akan menjadi pengikut Yesus. Rupa-rupanya memang Tuhan mengabulkan doa-doanya, dan kemudian dia disembuhkan dari kustanya. Nah, di sanalah pertumbuhan dan perkembangan signifikan para pengikut menjadi pengikut Yesus. Seluruh negeri, boleh katakan, coba bayangkan seluruh Eropa Barat, ya, sampai Turki, itu semua menjadi pengikut Kristus. Bahkan kemudian Paus Silvester mendapat hadiah sebuah istana musim panas yang kemudian dijadikanlah basilika pertama Santo Yohanes Pemandi Lateran, yang kemudian menjadi pusat gereja Katolik. Maka kemudian Paus mulai membuka setiap awal tahun doa untuk kota dan dunia Urbi et Orbi, yang sampai hari ini dilakukan oleh Paus pada tanggal 1 Januari, di mana kita memperingati Santa Maria Bunda Allah. Inilah sekitar sejarah. Nah, Helena kemudian mencari salib Kristus. Sampai ke tanah suci, dia mengumpulkan artefak-artefak, dan ditemukanlah kayu salib, yaitu pada 14 September. Maka kita merayakan salib suci tanggal 14 September. Intinya apa? Luar biasa. Maka hari ini kita akan kembali kita akan membahas tentang Injil. Dalam Injil dikatakan bahwa seorang Nikodemus adalah seorang ahli kitab yang bijaksana, yang diam-diam malam-malam datang mengunjungi Yesus dan ingin bertanya tentang apa yang dibuat oleh Yesus yang disebut mujizat-mujizat itu. Apa itu maksudnya? Lalu jawab Yesus, apa? Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak tahu apa arti keselamatan itu. Dia berpikir, mana mungkin? Aku ini kan sudah tua, bagaimana masuk rahim ibu lagi? Tetapi ternyata pada waktunya hanya adalah rahim kerajaan Allah. Jadi Yesus memberikan wejangan dan dia merenungkan secara filosofi dan teologis tentang arti dan makna yang dikatakan Yesus. Maka Yesus datang dari surga menyambut anak-anaknya di dunia. Dan orang-orang yang betul mendapatkan keselamatan adalah orang-orang yang percaya. Nikodemus memperbincangkannya dengan Yesus. Dia mendapat tanggapan yang positif dari Yesus tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan, dan tentang bagaimana masuk rahim gereja. Itu dipermandikan kembali, dibaptis, dibersihkan oleh kerahiman Tuhan yang ditebus melalui salib Yesus, melalui darah, melalui hidup Yesus. Maka pada hari ini kita merayakan salib suci, tanda kemenangan dan kebanggaan kita sebagai seorang Kristiani yang harus melaksanakan hidup kita sesuai dengan tata nilai yang ditanam oleh Yesus, yaitu kasih, pengampunan, berani memikul salib, pengorbanan, dan hidup dalam kasih Tuhan. Maka inilah yang perlu bagi kehidupan kita agar kita beroleh hidup yang kekal. Berserah diri kepada Tuhan
percaya dan mengandalkan Tuhan semata-mata. Maka kalau setiap kali kita mau berdoa, kita selalu buat tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Sementara simbol kayu yang ditemukan itu merupakan sebuah rencana Allah untuk mengingatkan kita akan arti dan makna salib itu sendiri, yaitu Tuhan penuh dengan kasih yang telah mengutus putranya menjadi manusia dan untuk disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita dalam kerahimannya. Selamat merayakan salib suci, dan semoga dengan salib suci yang kita banggakan tadi, hidup kita merasa aman, nyaman, bahagia, dan penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati.